Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Tamim Alwani dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Al-Madkhal ila Ilmi Lughah atau biasa disebut dengan mata kuliah linguistik di semester 3 ini sebagai bahan UAS. Dan bahan UAS ini saya ambil bab pembahasan mengenai sintaksis. Langsung saja menuju pembahasan kita, yaitu sintaksis. Dalam video ini saya jabarkan terlebih dahulu. Dalam pembahasan sintaksis, saya menjabarkan ada 3 poin penting atau 3 poin utama yang akan dibahas. Yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah tataran dan hubungan antar tataran, sintaksis. Kemudian yang ketiga adalah sintaksis dalam bahasa Arab. Langsung saja kita menuju poin yang pertama, yaitu definisi. Di sini kita akan disuguhkan pembahasan tentang pengertian dari kata sintaksis itu sendiri. Di sini saya jabarkan pengertian dari kata sintaksis menjadi 2 golongan, yaitu secara etimologi atau menurut kebahasaan. Secara etimologi atau menurut kebahasaan, sintaksis ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu san yang memiliki arti dengan dan tatain yang memiliki arti menempatkan. Lalu diduga bahwa san tatain ini diserap oleh bahasa Inggris menjadi syntax yang memiliki arti ilmu kalimat, dan diduga juga bahwa syntax ini diserap juga oleh bahasa Indonesia yang sekarang dikenal dengan kata sintaksis. Secara kebahasaan sendiri, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sintaksis ini memiliki arti yaitu sebagai cabang ilmu linguistik yang mempelajari susunan kalimat dan bagian-bagiannya. Singkatnya adalah ilmu tata kalimat. Kemudian yang kedua adalah terminologi atau menurut para ahli. Di sini saya suguhkan 2 ahli yang mengartikan kata sintaksis. Yang pertama adalah Krida Laksana. Menurut beliau, sintaksis itu adalah pengaturan dan hubungan antar kata dengan kata, atau dengan satuan-satuan yang lebih besar daripada itu dalam suatu kebahasaan. Yang kedua adalah Firhar. Menurut Firhar, sintaksis itu adalah menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat dalam kelompok-kelompok kata menjadi sebuah kalimat. Kemudian pembahasan kita yang kedua adalah tataran dan hubungan antar tataran sintaksis. Yang pertama adalah tataran sintaksis. Tataran sintaksis ini berbicara mengenai jabatan-jabatan suatu kata dalam sebuah kalimat. Seperti halnya yang kita tahu, jabatan-jabatan yang dimaksud adalah sebuah istilah-istilah seperti subjek, predikat, objek, kata benda, kata sifat, kata keterangan, kalimat pasif, kalimat aktif, dan lain-lainnya. Dalam hal ini muncul sebuah pertanyaan. Apakah semua istilah tersebut menempati posisi yang sama? Maka Firhar membagi tataran-tataran sintaksis ini menjadi 3 tataran. Tataran yang pertama adalah fungsi sintaksis, yaitu tataran tertinggi dalam sintaksis, mencakup istilah-istilah subjek,
predikat, objek, dan keterangan. Dalam bahasa Arab, fungsi-fungsi sintaksis ini lebih kita kenal dengan istilah maf'ul li ajli, khabar, mubtada, naibul fa'il, maf'ul bih, maf'ul fihi fa'il, maf'ul ma'ah. Yang kedua adalah kategori sintaksis. Ini adalah tataran kedua dalam sintaksis, yang mana di dalamnya mencakup istilah-istilah seperti kata benda atau nomina, kata kerja atau verba, kata sifat atau adjektiva, kata depan atau numeralia, dan lain-lainnya. Dalam bahasa Arab, kategori sintaksis lebih kita kenal dengan istilah-istilah aqsamul kalimah, yaitu pembagian kata, yang mana di dalamnya ada isim atau nomina, fi'il, yaitu verba, dan harfu, yaitu preposisi. Kemudian yang ketiga adalah peran sintaksis, yang mana adalah tataran terbawah dalam sintaksis. Di dalamnya mencakup istilah seperti pelaku, penderita, penerima, aktif, pasif, dan lain-lainnya. Dalam bahasa Arabnya, dalam buku ini dijelaskan bahwa peran sintaksis ini tidak ditemukan dalam struktur bahasa Arab. Setelah kita membahas tataran sintaksis, kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu hubungan antar tataran sintaksis. Di sini, menurut Firhar, umumnya struktur sintaksis itu terdiri dari SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan, yang mana di sini masih kosong dan belum menunjukkan arti apa-apa. Untuk lebih lanjut, kita perhatikan contoh yang saya buat di bawah ini. Dalam SPOK, kita susun menjadi Ahmad membaca buku di kamar. Di sini menunjukkan keterhubungan, yaitu Ahmad diperlihatkan sedang membaca buku di kamarnya. Nah, menurut fungsi, Ahmad ini sebagai subjek, membaca sebagai predikat, buku sebagai objek, di kamar sebagai keterangan. Menurut kategori, Ahmad sebagai nomina, membaca sebagai verba, buku sebagai nomina, di kamar sebagai nomina. Menurut peran, Ahmad adalah pelaku, membaca adalah aktif atau kalimat kata kerja yang aktif, buku adalah sasaran, di kamar adalah tempat. Dari sini kita bisa melihat bahwasannya kalimat Ahmad membaca buku di kamar memiliki keterkaitan, yaitu memiliki arti bahwasannya seseorang yang bernama Ahmad ini membaca buku di kamarnya. Bila mana kita pisahkan kata per kata ini, maka tidak akan menghasilkan makna seperti tadi. Ahmad, ia orangnya, membaca, ia sebuah kegiatan, buku, yaitu barang, di kamar, yaitu tempat. Belum menunjukkan bahwa seseorang yang bernama Ahmad ini sedang melakukan aktivitas, yaitu membaca sebuah buku di kamar. Kemudian dari struktur SPOK ini melahirkan sebuah pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah struktur sintaksis selalu berurutan SPOK seperti contoh yang tadi? Yang kedua, apakah keempat fungsi itu harus selalu muncul dalam setiap struktur sintaksis? Yang ketiga, apakah setiap fungsi harus selalu diisi oleh kategori tertentu? Menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, dimulai dari pertanyaan yang pertama, apakah struktur sintaksis selalu berurutan SPOK? Dalam hal ini, kita lihat contoh
selanjutnya, yaitu kalimat di pagi hari Ahmad berlari. Secara fungsi, di pagi hari adalah keterangan. Ahmad adalah subjek, berlari adalah predikat. Yang mana bila kita singkat akan menjadi KSP. Ini menunjukkan bahwa struktur sintaksis tidak selalu berurutan SPOK. Kemudian contoh ini juga menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apakah keempat fungsi itu harus selalu muncul dalam setiap struktur sintaksis, yaitu SPOK ini. Dalam hal ini kita perlu tahu bahwa tidak semua predikat, tidak semua kata kerja membutuhkan suatu objek atau sasaran yang akan dikenakannya. Maka dari itu, hal ini menjadikan struktur sintaksis menjadi bervariatif. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu apakah setiap fungsi harus selalu diisi oleh kategori tertentu? Untuk menjawab ini, menurut ahli tata bahasa tradisional, menyatakan bahwa fungsi subjek harus selalu diisi oleh kategori unomina. Fungsi predikat harus diisi oleh kata yang berkategori verba atau kata kerja. Fungsi objek harus diisi oleh kata yang berkategori adverbia. Namun, tentu semuanya tidak bisa seperti itu. Mengingat dalam bahasa Indonesia bahwa kalimat dia guru itu sudah benar, yang mana bisa saja mengartikan yang lengkapnya adalah dia adalah guru. Kemudian kita alih ke pembahasan yang ketiga, yaitu sintaksis dalam bahasa Arab. Kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu sintaksis bahasa Arab. Sintaksis dalam bahasa Arab kita lebih kenal dengan istilah ilmu nahwu, yang mana menurut Daud, ilmu nahwu itu memiliki arti dirasah lil alaqah allati tarbitu bainal kalimat fil jumlatil wahidah ma'a bayanin wa dhaifuha, yang memiliki arti kajian tentang hubungan yang mengaitkan antara beberapa kata dalam satu kalimat serta menjelaskan fungsinya. Kemudian menurut El-Dahdah, ilmu nahwu itu adalah yabhathu fi ahwali awakhiril kalimat i'raban wa bina wa fi mawqi' al-mufradat fil jumlah, yang artinya mengkaji tentang akhiran kata, yaitu i'rab, baik berubah atau tidak, serta menganalisis posisi kata dalam kalimat. Adapun yang dimaksud dengan i'rab yaitu huwa taghyiru awakhiril kalimat li ikhtilaf al-awamil ad-dakhilah 'alaiha lafzan aw takdiran, yang memiliki arti perubahan akhir kalimat, atau yang dimaksud di sini adalah akhir sebuah kata sesuai dengan amil yang mempengaruhinya baik dalam bentuk lafaz ataupun takdir. Sintaksis dalam bahasa Arab juga mempunyai tataran-tataran sintaksisnya, yaitu ada dua. Yang pertama adalah fungsi-fungsi sintaksis, yang kedua adalah kategori sintaksis. Yang pertama, fungsi-fungsi sintaksis ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah al-marfu'at, yaitu fungsi sintaksis dalam bahasa Arab yang syakal akhir fungsi tersebut beri'rab rofa, seperti ismun kana, khobar inna, al-mubtada, al-khobar, al-fa'il, dan naibul fa'il. Yang kedua adalah al-mansubat, yaitu fungsi sintaksis dalam bahasa Arab yang syakal akhir fungsi tersebut beri'rab nasab, seperti khobar kana, ismun inna, maf'ul bih, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul fih, hal, tamyiz, dan istisna. Yang ketiga adalah al-majrurat, adalah fungsi sintaksis dalam bahasa Arab yang syakal akhir fungsi tersebut beri'rab jar, seperti al-majrur bihurufil jar dan al-majrur
bil idofah. Yang keempat adalah at-tawabi'. Pada dasarnya ini sebenarnya bukan termasuk fungsi-fungsi sintaksis seperti ketiga tadi, karena posisinya dalam kalimat hanya mengikuti salah satu fungsi sintaksis dari ketiga yang tadi. Kemudian dari fungsi-fungsi sintaksis yang 4 tadi akan menimbulkan sebuah pertanyaan, yaitu apakah i'rab hanya memiliki satu bentuk, seperti rofa hanya berbentuk domah, dan begitu juga yang lainnya? Jawabannya adalah beragam. Kembali ke fungsi-fungsi sintaksis. Yang pertama adalah al-marfu'at, yang mana menyatakan bahwa syakal akhir fungsi tersebut beri'rab rofa. Rofa di sini memiliki beberapa bentuk. Yang pertama adalah dhamah, yang terdapat pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'al mudhari' lam yattasil bi syai'. Kemudian bisa berupa huruf waw yang terdapat pada jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Yang ketiga bisa berupa huruf alif, yaitu terdapat pada isim tasniyah. Yang keempat bisa berupa huruf nun, yaitu terdapat pada af'alul khamsah. Contohnya bisa dilihat. Kemudian yang kedua adalah al-mansubat, yang mana menyatakan bahwa syakal akhir fungsi tersebut beri'rab nasab. Nasab di sini juga memiliki beberapa bentuk. Yang pertama adalah fathah, terdapat pada isim mufrad dan jamak muannats salim. Kemudian bisa berbentuk huruf alif, yaitu terdapat pada asmaul khamsah. Yang ketiga bisa berbentuk kasroh, yaitu terdapat pada jamak muannats salim. Kemudian bisa berbentuk huruf ya, yaitu terdapat pada isim tasniyah dan jamak muannats salim. Kemudian yang terakhir bisa berupa penghilangan nun, yaitu hazf nun, yaitu terdapat pada af'alul khamsah. Kemudian yang ketiga adalah al-majrurat, yaitu menyatakan bahwa syakal akhir fungsi tersebut beri'rab jar. Jar di sini bisa juga memiliki beberapa bentuk. Yang pertama adalah sebagai huruf alif yang terdapat pada sighah al-muntaha al-jumu'. Kemudian bisa juga berbentuk huruf ya, yaitu terdapat pada isim tasniyah dan asmaul khamsah. Kemudian bisa juga berbentuk kasroh, yaitu terdapat pada isim mufrad, jamak taksir, dan juga jamak muannats salim. Kemudian kita bahas juga tataran sintaksis bahasa Arab yang kedua, yaitu kategori sintaksis, yang mana di dalamnya hanya terdapat aqsamul kalimah atau pembagian suatu kata, yang mana di dalamnya adalah isim atau nomina, dan fi'il, yaitu verba, dan juga al-huruf, yaitu preposisi. Pembahasan kita selanjutnya adalah hubungan antar tataran-tataran sintaksis bahasa Arab. Dari hubungan tataran sintaksis dalam bahasa Arab, ini melahirkan yang kita kenal sebagai jumlah, yang mana dalam bahasa Indonesia, jumlah ini memiliki arti yaitu kalimat. Jumlah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang pertama adalah jumlah ismiyah. Secara sederhana, jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan kata isim dan tersusun dari mubtada dan khobar, atau subjek dan predikat. Contohnya adalah Muhammad tilmizun. Secara fungsi, Muhammad adalah mubtada dan tilmizun adalah khobar. Secara kategori, Muhammad adalah isim, tilmizun juga merupakan isim. Kemudian yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Secara sederhana, jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan kata fi'il yang tersusun dari fi'il, fa'il, ada pula dengan maf'ul. Contohnya, kataba Muhammadun ar-risalata
fil ghurfah, yaitu Muhammad menulis surat di kamar, yang mana menurut fungsi kataba adalah fi'il, Muhammad adalah fa'il, ar-risalata adalah maf'ul, fil ghurfah adalah jar dan majrur. Sedangkan menurut kategori, kataba adalah fi'il, Muhammad adalah isim, risalata adalah isim, dan fil ghurfah yaitu huruf dan isim. Hurufnya yaitu fi dan isimnya adalah al-ghurfah. Adapun sebenarnya kategori yang ketiga yaitu syibhul jumlah yang memiliki arti yaitu sebagai semi kalimat. Di dalamnya terdiri dari huruf jar dan majrur atau zorof dan mazruf. Dan syibhul jumlah ini memiliki contoh yaitu fil ghurfah, yaitu dari jar dan majrur. Pembahasan yang selanjutnya adalah kala sintaksis dan jumlah fi'liyah. Kala atau masa atau waktu yang dimaksud dapat berupa masa yang sudah berlalu, dapat berupa masa sekarang dan yang akan datang, dan juga bisa berupa masa yang akan segera datang. Selain itu, masa yang dimaksud menjadi semakin beragam dan terfokus jika fi'il-fi'il tersebut didahului oleh kana wa akhwatuha, yaitu huruf-huruf kana dan sebayanya, serta beberapa huruf dan kata tertentu, sehingga menjadi sebuah tarkib atau kalimat yang khusus. Yang pertama adalah masa lampau yang jauh. Ini terdiri dari isim kana dan fi'il madhi. Yang kedua adalah masa lampau yang jauh dan dipertegas. Ini terdiri dari isim laqad, kana, dan fi'il madhi. Kemudian yang ketiga adalah masa lampau dan berkelanjutan sampai sekarang. Ini terdiri dari isim kana dan fi'il mudhari'. Selanjutnya adalah masa lampau dan berlanjut sampai sekarang serta dipertegas. Ini terdiri dari isim qad, kana, dan fi'il mudhari'. Kemudian adalah masa lampau dekat yang hampir terjadi. Ini terdiri dari isim kada dan fi'il mudhari'. Kemudian adalah masa lampau dekat yang hampir terjadi dan dipertegas. Ini terdiri dari isim qad, kana, dan fi'il mudhari'. Selanjutnya adalah masa sekarang yang hampir terjadi, yang terdiri dari yukadu dan fi'il mudhari'. Selanjutnya adalah kejadian yang terjadi segera di masa lalu, yang terdiri dari ja'ala dan fi'il mudhari'. Kemudian adalah berlangsung pada masa lampau dan berhubungan dengan masa kini. Ini terdiri dari mazala dan fi'il mudhari'. Kemudian berlangsung pada masa lampau dan berhubungan dengan masa sekarang. Ini terdiri dari bata atau zolla atau manfaka dengan fi'il mudhari'. Kemudian berlangsung sekarang dan berhubungan dengan masa lampau. Ini terdiri dari adha dan fi'il madhi. Kemudian yang terakhir adalah masa yang akan datang. Ini terdiri dari sin atau sofa dengan fi'il mudhari'. Adapun contoh-contoh dalam beberapa pembahasan yang tidak saya jabarkan dan tidak saya jelaskan, bisa dilihat kembali dan pause video ini di waktu pembahasan tersebut. Cukup sekian dari pembahasan sintaksis yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.